Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin akan memberitahukan untuk manhwa ini akan update seminggu sekali. Jadi mohon pengertiannya. Tanpa basa-basi kita mulai ceritanya. Terlihat Ronan dan Adesan yang saling memandang. Ronan bergumam, "Jenderal." Adesan yang mendengar itu pun berkata, "Jenderal? Maksud kamu?" Ronan pun terkejut karena tanpa sadar mengatakan bahwa Adesan adalah jenderal. Lalu melanjutkan dengan canggung, "Ah, hahaha, bukan apa-apa." Adesan yang melihat itu dia pun bingung. Lalu Ronan berkata, "Omong-omong, ini di klinik?" Tanya Ronan. "Iya, instruktur memintaku membawa kamu ke sini." Terus, lalu menjelaskan apa yang instruktur Neberus sampaikan. "Aku akan mengoreksi sikap yang kau tunjukkan selama kelas tambahan hari ini." Dia juga menambahkan itu, ucap Adesan. Ronan pun bergumam, "Sial." Lalu berkata, "Apa aku pingsan lagi saja ya?" Adesan pun tersenyum, "Hei, Ronan." Lalu bertanya, "Apa tadi kamu marah demi aku?" Ronan pun menjawab, "Tidak, aku seperti itu karena aku sangat menghargai sikap. Dan aku juga seorang pria," ucap Ronan yang mengalihkan pandangannya dari Adesan. Melihat itu, Adesan berkata, "Kamu tidak pandai berbohong ya?" Namun setelahnya, Adesan pun tertunduk dan berkata, "Bukan cuma Kardan. Tolong jangan terlalu membenci mereka. Itu bukan karena aku tidak mengerti perasaan mereka." Mendengar hal itu, Ronan terkejut. "Hah? Apa? Maksudku, kok bisa kau bilang begitu? Memang hal apa lagi yang kau lakukan jika bukan sebagai asisten pengajar? Dan selagi kita sedang membahasnya, kenapa juga kau jadi asisten pengajar di kelas itu?" Adesan pun tercengang. "Hah? Bukannya aneh? Sekalipun kita katakan jika dia setuju dengan murid-murid karena mereka masih muda dan terbawa suasana, kita tak bisa mengabaikan fakta kalau seseorang yang kita panggil instruktur menutup mata dengan kejadian ini. Padahal dia sepenuhnya sadar dengan semua yang terjadi. Dan aku sama sekali tak marah." Adesan pun menjawab, "Ah, kalau yang kamu maksud itu, aku harap kamu tidak salah paham. Alasan kenapa instruktur bersikap seperti itu karena aku yang memintanya." "Huh, omong kosong macam apa itu?" ucap Ronan. Adesan pun menjawab lagi, "Itu karena aku menikmati hak istimewa yang tak layak ku dapatkan. Awalnya, aku harus mencapai level Sword Expert dulu untuk bisa menghadiri kelas itu. Tapi, meski sudah izin tidak masuk selama 1 tahun, aku cuma bisa mengendalikan mana sedikit saja." Ronan pun terkejut, lalu bergumam, "Apa? Mustahil? Jenderal yang dulu bisa menggunakan aura hebat itu, ternyata ada saat di mana situasinya seperti ini." Lalu Adesan melanjutkan, "Jadi secara terpisah, aku meminta tolong pada instruktur untuk menutup mata atas perlakuan apapun yang para murid berikan padaku. Karena aku tidak ingin membebaninya. Di saat dia sudah menerimaku sebagai asisten pengajarnya, saat aku menikmati hak istimewa semacam itu, tentu saja aku harus membayar harga dengan menahan segala perlakuan buruk ini. Aku masih bisa menahannya kok," ucap Adesan dengan tegar. "Tapi hari ini terima kasih ya, Ronan. Aku pikir aku sudah terbiasa dengan hal-hal sepele. Tapi ternyata hari ini agak menyakitkan dari biasanya." Setelah perkataan Adesan, ruangan itu pun hening sebentar. Setelahnya Ronan pun menghela napas dan berkata, "Apa mungkin alasan kau sampai berbuat sejauh ini adalah karena kau ingin menjadi seorang jenderal?"
Tanya Ronan pada Adesan, yang membuat Adesan pun terkejut. Kenapa kamu tahu? Apa sejelas itu? Lalu dia menjelaskan, ya, memang kemampuanku masih sangat kurang. Jadi aku belum bisa bilang dengan percaya diri. Tapi cita-citaku adalah menjadi jenderal di kekaisaran ini. Tentu saja, kedengarannya memang gegabah dari orang yang bahkan belum mencapai tingkat expert. Meski begitu, aku tak berniat menyerah. Begini-begini, aku percaya diri dengan ilmu dan taktik militer. Aku berusaha keras setiap harinya. Terlihat wajah Ronan gelap. Setelahnya Adesan berkata, sudah masuk jam pelajarannya. Ronan, sebelum kembali, istirahat dulu yang cukup ya. Ya, aku paham, jawab Ronan. Lalu melanjutkan, terima kasih sudah mengawasiku. Sanbei. Adesan pun menjawab, santai. Sampai jumpa di kelas. Setelahnya terlihat Ronan yang sendirian. Dia pun memikirkan sesuatu. Dia mengingat di kejadian dulu. Kopral Ronan, seandainya kamu bertemu denganku lagi, bisa bilang padaku untuk menjahit saja, daripada buang-buang waktu pada hal yang tak berguna. Segala hal sudah aku lakukan, tapi aku belum pernah menjahit. Ronan pun memikirkan itu dengan serius dan bergumam, sial. Sebenarnya kau ingin aku berbuat apa, Jenderal? Scene berpindah beberapa hari kemudian, di akhir pekan. Di pintu masuk Grand Cappadocia Smetsi. Terlihat Ronan, Asel, dan Maria. Dan juga ada Cita. Ronan berkata, dia ingin kita datang. Tapi di sini tak ada siapa-siapa. Terlihat mereka yang sudah tiba di tempat Doron. Namun tempat tersebut sepi. Lalu Ronan mengingat sesuatu sebelum mereka berangkat. Dia pun berkata, maksudku, ya, kalau tingkahmu mau begini, untuk apa sampai mengirimkan merpati pos tengah-tengah malam? Ucapnya dengan kesal. Meski dia bilang kalau itu mahakaryanya atau apalah, tak butuh waktu lama sampai dia memanggil kita begini. Apa-apaan perlakuan buruk ini? Kenapa banyak hal yang menghalangiku? Mereka bersih-bersih tidak sih? Sembari menendang helm yang berada tepat di depan kakinya. Apa ini caramu memperlakukan pelanggan? Kenapa dia sensitif begitu akhir-akhir ini? Tanya Maria. Iya tuh. Apa ada sesuatu yang terjadi di pelajaran yang tidak dihadiri? Tanya Asel juga. Tak bisa begini. Ayo kita masuk saja, ucap Ronan. Asel dan Maria pun menghela napas mereka. Lalu Maria berkata, tunggu. Memangnya boleh seenaknya begitu? Ronan pun menjawab, dia sendiri yang menyuruh kita datang. Berhenti bicara. Ikuti saja. Sebentar. Waktu itu, kalau tidak salah dia menekan yang ini. Terlihat Ronan yang menekan sesuatu di dinding. Itu sama seperti yang Didikan lakukan sebelumnya. Ternyata benar. Asel berkata, apa ini tidak masalah? Maria juga berkata, memang siapa yang bisa menghentikan orang gila? Si Pak tua bahkan tak memahami dasar pelayanan pelanggan. Awas saja kalau ketemu nanti. Aku akan. Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, Ronan tercengang melihat kejadian di depannya. Terlihat tempat para blacksmith tersebut hangus terbakar oleh kobaran api di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya tempat ini kenapa? Terlihat beberapa blacksmith tergeletak. Asel menunjuk ke suatu arah dan berkata, Ronan, lihat. Ada rock giant. Terlihat seekor monster atau rock giant. Orang-orang blacksmith sedang dikejar rock giant.
Ronan berkata, "Rock Giant, kenapa monster semacam itu ada di sini?" Asel pun merespon, Sepertinya mereka hampir mengejar orang-orang itu. Kita harus apa? Kalau membantu pasti sulit." "Menurutmu harus apa lagi?" ucap Ronan yang menggandeng Asel. Lalu dia mencoba melompat. Asel yang melihat itu dia bergumam, Lalu Ronan berkata, "Maria, kau kembali dan bawakan master manapun atau siapapun yang bisa membantu." "Oh, oke," ucap Maria. "Sip. Asal gunakan telekinesis." "Wah, aku." Terlihat mereka yang terjun atau melompat. Terlihat Asel yang mulai menggunakan magicnya atau telekinesis. Invisible Hand. Terlihat salah seorang blacksmith itu terduduk. "Ah, jangan." Mereka gemetaran. Apa ini akhirnya? Di depan mereka terlihat Rock Giant tersebut yang ingin melancarkan serangan pada mereka. Sebelum Rock Giant tersebut menyerang, dari kejauhan terlihat kilatan cahaya atau energi pedang yang dilancarkan oleh Ronan. Itu langsung menghantam Rock Giant. Rock Giant tersebut pun menggeram. Ronan berkata, "Tepat waktu. Belakangan ini aku sedang mumet, jadi pikiranku agak penuh sekarang ini. Kalian datang di hari yang salah," ucap Ronan dengan tatapan tajam. "Dasar batu-batu bodoh.